Itu dibandingkan pada negara-negara maju itu berbeda. Orang butuh pendidikan adalah memang pure untuk mengembangkan pendidikan itu sendiri, ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi lebih ke riset. Nah, pada negara-negara berkembang tuh orang butuh pendidikan hanya semata untuk memperbaiki ekonomi. Nah, jadi beda ya. Bedanya seperti itu ya pada negara berkembang dan negara maju. Nah, kita ingin lihat seperti apa. Apakah pendidikan menjadi tinggi, menjadi baik, itu sekaligus memperbaiki pertumbuhan ekonomi negara kah atau tidak? Tetapi data mengatakan ya tidak terlalu signifikan untuk kasus Indonesia. Tapi teori itu kan diambil dari berbagai negara dan dalam rentang waktu yang panjang. Itu mengatakan bahwa memang iya pertumbuhan ekonomi itu ditunjang oleh kenaikan pendidikan. Kenapa? Ya, yang membuat pertumbuhan ekonomi itu naik adalah karena SDM-nya yang pintar. Kalau SDM-nya rendah, maka pertumbuhan ekonomi tidak terjadi. Itu suatu kesimpulan, satu teori berbagai negara dan waktu yang lama. Nah, tapi kalau kita potret Indonesia pada waktu itu, ya kadang datanya tidak bisa mengatakan serta-merta seperti itu. Ya, ini pertumbuhan ekonomi, jadi lebih melihat kepada skala makro. Tapi kalau kita lihat pada skala mikro, ya bahwa orang kaya tidak juga ditentukan oleh pendidikan. Banyak yang lulusan SD, SMP, SMA itu justru ekonominya tinggi begitu, ya. Tidak selalu orang yang sekolah tinggi ekonominya tinggi, nah gitu. Itu untuk level mikro, ya. Tapi secara umum orang mengatakan iya bahwa pendidikan adalah memperbaiki ekonomi, ya, kehidupan ekonomi. Lalu ditarik ke skala makro, apakah iya pertumbuhan ekonomi itu ditunjang oleh naiknya pendidikan gitu. Nah, ini kadang-kadang tidak bisa signifikan, tapi teori itu diambil skala yang sangat lebih luas. Di India juga enggak gitu. Kemudian beberapa negara juga tidak bisa langsung mengatakan seperti itu. Baik, itu yang kedua. Nah, bahas ekonomi pendidikan ini semuanya adalah terkait data. Jadi mata kuliah ekonomi pendidikan ini kita tidak hanya mempelajari secara konsep aja, tetapi juga kepada praktek data. Jadi kita menganalisis, mengkaji implementasi dari teori tersebut, datanya bunyinya kayak apa, begitu. Ya, jadi di materi 2 kita sudah bermain data, ya, data tentang tinggi rendahnya pendidikan dan juga tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi. Kita kaji khusus untuk Indonesia, tapi boleh juga dengan membandingkan negara-negara lainnya, begitu, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah tentang investasi pendidikan di Indonesia. Apakah pemerintah Indonesia peduli dengan pendidikan, lalu melakukan investasi yang sangat besar-besaran? Nah, itu dilihat. Tapi kita semua tahu ya sejak pada waktu itu pendidikan kita secara anggaran kecil, tapi kemudian perlahan itu naik ya karena amanat undang-undang tuh 20% anggaran APBN kita harus diarahkan kepada perbaikan pendidikan. Sejak itulah semua orang menyulap diri menjadi mahir ya di bidang pendidikan. Itu 20% itu tahun 90-an ya, bukan yang dari dulu-dulu ya. Nah, itu alhamdulillah sampai sekarang itu bisa terpenuhi. Namun 20%-nya itu tidak termasuk gaji harusnya ya. Tetapi ternyata 20% itu termasuk komponen gaji. Nah, ini yang harus diperjuangkan kembali bahwa 20% anggaran pendidikan itu di luar gaji. Ya, itu sebagai contoh ya untuk menganalisis di anggaran pendidikan. Investasi pendidikan yang dilakukan seperti apa? Ya, karena seperti pandemi 2 tahun lalu pendidikan kita mandek, ekonomi mandek, begitu kan? 2 tahun 2019, 2020, 2021 ya, 2019 akhir, jadi 2021 itu kan pandeminya tutup semua kegiatan, sehingga ada mengatakan ya terjadi loss of income dan loss of learning.
banyak di Indonesia kehilangan pendapatan, banyak juga yang tidak belajar. Ya, kalau di kota-kota masih lumayan mending karena ada wifi gitu ya, masih belajar seperti ini, masih mendengar ya pikirannya, hatinya ya itu masih jalan. Tapi bayangkan untuk level SD ya, atau bahkan TK, SMP, SMA yang ada di daerah-daerah enggak berjalan. Ya, kebetulan Ibu mengawal guru-guru yang mereka untuk sertifikasi kompetensi ya guru Sergur ya, sertifikasi guru. Nah, itu saya cek dari berbagai provinsi dan tidak bisa terjadi proses belajar mengajar. Ini menyedihkan sekali. Ya, jadi ya nggak sekolah Bu, libur, muridnya nggak boleh keluar rumah begitu. Nah ini loss of income dan loss of learning. Nah, untuk yang investasi pendidikan sendiri kita lihat apakah pergerakannya masif atau tidak. Nah, sebagai kata sebuah investasi, maka harapannya kan ada pengembalian ya, ada return yang kembali gitu ya dari sebuah investasi. Tapi kalau pendidikan itu kan investasi jangka panjang, jadi tidak bisa terus langsung mendapatkan. Buat apa kita sekolah, dibekali ilmu pengetahuan, dibekali attitude, nggak bisa langsung ketahuan. Itu proses yang panjang untuk menjadikan manusia itu unggul, terampil, ya, berbudi baik, ya, berakhlak baik. Nah ini kadang sebuah investasi yang intangible, nggak kelihatan, ya. Kalau investasi rumah dulu beli berapa, sekarang harga berapa, investasi emas kapan berapa dan seterusnya. Tapi kalau investasi pendidikan ya tidak bisa serta merta langsung terlihat seperti investasi barang yang lain. Lalu yang keempat adalah topik tentang menganalisis pasar pendidikan. Ya, pasar pendidikan tuh ya tentu kaitannya dengan investasi. Orang mau investasi kan lihat pasarnya. Berapa sih jumlah rakyat Indonesia yang tidak sekolah, belum sekolah? Lalu jumlah sekolahannya berapa? Gitu. Tapi kalau kita sih sudah pendidikan dasar kan terpenuhi ya, pendidikan dasar itu kan SD SMP. Tapi untuk SMA memang sedang dilakukan. Pada waktu itu DKI yang sudah membuat kebijakan wajib belajar SMA ya dan gratis. Lalu diikuti ya oleh provinsi daerah lain di Indonesia. Jadi belum ya untuk wajib belajar SMA menengah ya baru akan. Nah, diantaranya beberapa kemarin partai-partai ya untuk Pilpres 2024 berjanji untuk konteks Indonesia wajib belajar SMA jadi free gitu ya seluruh pelosok gitu. Ya enggak apa-apa, sangat mungkin karena anggaran kita Indonesia sangat besar. Namun diimbangi dengan ketimpangan yang luar biasa juga. Nah, jadi pasar pendidikan akan menjadi bagus untuk dilihatnya. Selain SMA juga perguruan tinggi, ya tentu dilihat berapa banyak sih yang bisa menikmati pendidikan tinggi dan berapa yang belum, berapa jumlah kampus dan seterusnya. Seperti kalian tahun lalu juga mengalami lulus SMA mau kuliah, wah saingannya luar biasa sekali karena kapasitasnya tidak bisa menampung semua. Jadi partisipasi masyarakat terhadap pendidikan kita masih kurang menggembirakan. Ya. Untuk yang perguruan tinggi masih rendah sekali APK, angka partisipasi kasarnya. Ya, pendidikan dasar bagus. Ya, kalau pendidikan menengah belum, masih harus ya, karena belum wajib belajar. Nah, pendidikan tinggi masih rendah banget. Jadi ya kapasitas juga kemampuan juga begitu. Sehingga pemerintah ke depan pasti akan mengejar agar masyarakat Indonesia bisa mengenyam pendidikan tinggi. Nah, kalau kita lihat struktur tenaga kerja, itu tenaga kerja kita masih 8, berarti itu 8 itu angka SMP. Lulusannya SMP. Ya. Jadi kalau indeks tenaga kerja kita pendidikannya itu masih SMP. Jadi kalau kita ngomong Indonesia ya kadang sedih gitu. Oh, tenaga kerjanya masih banyak SM. Ya. Jadi pemerintah harus dia punya amanat
untuk mencerdaskan bangsa kan lewat apa? Tentu ya lewat sekolah, difasilitasi masuk hingga perguruan tinggi. Tapi kita masih mampu di dasar. Menengah aja baru digembor-gemborkan oleh partai-partai. Harapannya terus ke pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi PK-nya masih rendah. Di tenaga kerja masih segitu. Ini fakta ya. Jadinya namun melihat data-data Indonesia itu menarik, maka saya ingin kalian semua nanti harus mendekat dengan data. Kemudian, nah itu pasar ya, tadi pasar pendidikan. Yang kelima, itu tentang pendidikan dan ketimpangan. Nah, apakah pendidikan yang dilaksanakan pembangunan oleh pemerintah melahirkan side effect yang lain? Ya, memperbaiki ekonomi tidak, ya, menggenjot pertumbuhan ekonomi tidak, kemudian juga ketimpangannya makin baik atau tidak. Dan kalau kita intake data ternyata makin tidak baik juga. Jadi pendidikan kurang banyak mengkontribusi tentang ketimpangan. Ini PR lagi ya oleh pemerintah baru ke depan. Kemudian yang keenam itu adalah menganalisis sumber daya pendidikan. Sumber daya pendidikan itu ya yang dimaksudkan adalah SDM, ya, sumber daya manusia, kemudian sarana prasarana, ruang kelas, perpustakaan, sanitasi, air bersih, keuangan, dan lain sebagainya. Kebetulan Ibu juga asesor, jadi melihat ya perguruan tinggi satu, perguruan tinggi yang lain. Ketimpangan nyata terlihat ya untuk di Jawa dan luar Jawa. Daerah-daerah seperti NTB masih ya luas memang kampusnya, tetapi kotor, jorok gitu ya. Kamar mandi juga sanitasi nggak bersih gitu, jadi kurang gitu ya. Nah itu ketimpangan. Sumber daya pendidikan ya, jadi SDM-nya seperti apa, sumber daya sarana prasarana dan lain sebagainya. Itu kita lihat seperti apa petanya. Lalu yang ketujuh itu adalah teori human capital. Ya, human capital bagaimana meningkatkan human capital. Kita ini mau mengunggulkan sumber daya manusia, kita ingin membangun manusia yang yang dibangun apanya gitu, yang diperbaiki apanya. Kan kita ini bertugas untuk mendidik bangsa. Kalian juga begitu. Nanti anak-anak SMA orientasinya kalau pendidikan ekonomi kan pada ekonomi SMA ya. Jadi mau diapakan siswa-siswa itu? Sama, mahasiswa ini kalau udah paham terus apa? Kalian ya tentunya harapannya tidak hanya pinter secara pengetahuan saja, tetapi juga memiliki karakter yang hebat. Nah, pupuklah dari sekarang dengan berbagai cara, berbagai kegiatan, sehingga itu menjadi suatu habit, kebiasaan kamu secara mental berpikir dengan baik. Nah, kemudian yang ke-8 itu adalah menganalisis anggaran pendidikan. Nah, materi 7 ke 8 biasanya kita stop dengan UTS terlebih dahulu, jadi hingga materi 7 ya, lalu di 8-nya itu kita UTS. Baru sesudah UTS kita nyambung itu tentang menganalisis anggaran pendidikan. Tadi di awal sudah sempat saya singgung ya tentang anggaran pendidikan karena terkait investasi pendidikan. Kemudian yang ke-9, menganalisis school finance dan menghitung efisiensi pendidikan. Ini pada level mikro. Ya, di setiap sekolah itu kan ada anggaran pendidikan. Kalau dulu kan tidak ada BOS ya, badan bantuan sekolah ya. Tapi sekarang kan sudah ada, ya, dihitung berapa jumlah siswa mendapat transfer anggaran ya dari pemerintah pusat. Nah itu membantu. Lalu bagaimana ya menganalisis ini school finance dan efisiensi pendidikan. Dulu yang namanya sekolah sih ada sekolah unggul, ada sekolah rintisan internasional gitu ya. Sekarang kan terus kebijakan dirubah ya sejak kapan ya? Ya sebelum Nadiem itu sudah ada perubahan, kemudian dengan diganti Nadiem, Menteri Pendidikan juga terjadi perubahan. Nah, sekarang sekolah merdeka seperti itu ya. Dan sudah dengan kebijakan zona masuk sekolah
Jadi sama mau ngambil sekolah di mana saja begitu ya. Dan diutamakan memang ya yang dekat-dekat sekolah. Tapi untuk di kota mungkin bisa efisien, tetapi untuk di daerah tidak. Ya karena jarak dan lain sebagainya tidak memungkinkan untuk diatur seperti itu. Lalu yang ke-10 adalah menganalisis cost benefit. Ya, analisis biaya dan analisis manfaatnya dari pendidikan. Berikutnya yang ke-11 itu adalah distribusi sekolah dan perguruan tinggi. Kita akan menganalisis seperti apa potret distribusi sekolah di Indonesia, dari sekolah dasar maupun sekolah menengah, dan juga perguruan tinggi. Jadi kita kalau ngomong pendidikan, kita coba levelingnya pada sekolah dasar, menengah, atau sekolah tinggi. Dan kita leveling lagi, itu masuk di topik 12, apakah dia pesantren, sekolah agama, dan sekolah atau perguruan tinggi umum. Kita coba compare. Lalu yang ke-13 itu tentang kebijakan pendidikan. Nah, kalau kebijakan pendidikan berarti kita harus memahami seperti apa roadmap pendidikan kita. Misalkan dimulai dari kemerdekaan ya, dari tahun 45. Itu kan kita bisa dapati periodisasinya kebijakan pendidikan di Indonesia, perjalanannya seperti apa ya. Pasti di sana kan kurikulum berganti, kebijakan berganti, bahkan ada yang ngomong ganti menteri, ganti kebijakan, ganti adat, ganti kurikulum ya, ganti kurikulum. Nah ini seperti apa kita harus bisa baca scanning cepat seperti itu, bagaimana potret atau roadmap dari kebijakan pendidikan kita dan mau dibawa kemana sebetulnya pendidikan di Indonesia. Kita jumlah penduduk kan banyak sekali ya, jadi harus ditata ya pendidikannya agar mampu betul-betul melahirkan sumber daya manusia Indonesia yang baik, yang bermutu. Nah, terkait mutu itu masuk topik 14 yaitu bicara mutu pendidikan Indonesia. Kenapa? Itu menjadi penting karena sering selalu perankingan gitu pendidikan kita tuh rendah sekali antar negara. Ya, saya sampai heran masa kita masih di bawah Malaysia, masih di bawah lagi itu yang Filipina. Terus saya bingung, mereka kan negara-negara kecil, kita negara besar kaya. Tapi kalau dibandingkan dengan DKI saja, saya yakin kita unggul gitu. Karena perbandingan Indonesia yang dari ujung Sabang Merauke, Pulau Miangas hingga Pulau Rote luas sekali. Jadi bisa makanya selalu kita reportnya di bawah gitu. Nah, ini kan menjadi kalau Pak Presiden ya selalu menekankan naikkan rankingan atau ini kita. Sehingga kebijakannya udah nggak ada ujian kayak gitu ya. Menggunakan nilai PISA ya, nilai PISA itu menjadi penting agar kemampuan literasi anak itu menjadi meningkat. Ya, tapi pelaksanaannya juga banyak kerikil, banyak lika-liku. Bagaimana menaikkan derajat pendidikan atau mutu pendidikan Indonesia. Sebetulnya secara acak Indonesia sangat unggul, sangat bermutu. Begitu berada di kancah internasional, banyak anak-anak Indonesia yang pintar cerdas itu mendapatkan istilahnya penghargaan dan sebagainya ya, yang luar biasa. Tapi di balik itu juga banyak lagi yang masih tidak bermutu sama sekali. Jadi bervariasi, tapi kita harus bangga positif pada Indonesia karena Indonesia ke depan menjadi Indonesia yang besar, yang 5 besar dunia gitu ya. Jadi secara ekonomi kita itu tembusnya menjadi 5 besar dunia. Tapi secara pendidikan masuk rendah banget sih, itu yang saya gemes. Ya karena memang tadi belum semuanya bisa sekolah perguruan tinggi, yang wajib belajar baru SMP. Nah itu ya mengatur jumlah yang banyak memang tidak mudah, tapi saya yakin pemerintah pusat akan terus ya untuk memperbaiki bidang ekonomi
ekonomi itu menjadi sangat penting juga, itu harus diperbaiki ya. Demikian juga pendidikan juga harus diperbaiki, kesehatan juga menjadi penting juga harus diperbaiki dan lain sebagainya ya, bagaimana memimpin Indonesia. Nah, kita ya tentu harus memahami bagaimana potret-potret lama dan bagaimana membangun potret yang akan datang. Begitu. Nah, itu 14 topik yang akan kita diskusikan, akan kita kaji dalam satu semester ini ya, 118. Saya mohon kalian semua tetap berintegritas ya, berkomitmen tinggi untuk tetap mengikuti dan mencari bahan, mengembangkan diri, dan kita mendiskusikan. Nah, kemudian kita laksanakan daring dan nanti kita coba luring juga. Kemudian ada tugas-tugas yang harus diselesaikan, baik itu sebagai tugas kelompok maupun juga tugas individunya. Nah, ada UTS, ada UAS, dan itu yang membentuk nilai akhirnya. Nilai kita kan ada A min, B plus, B ya, B min ya. Jangan sampai saya menulis C, cukup itu aja, rentang A ya hingga B lah gitu ya. B min ya sebaiknya nggak usah. Tapi lagi-lagi itu tergantung komitmen, integritas, semangat partisipasi kalian semua untuk mempelajari ekonomi pendidikan. Begitu ya. Nanti Ketua Mas Duta Ramadan dan juga Mas Nabil untuk mengkoordinasikan segala sesuatunya. Nah, kalau jumlah kalian 51 sementara topik ada 14, jadi kira-kira dalam kelompok itu berapa itu satu kelompoknya? 4 ya. Ada yang 3, ada yang 4. Saya kira itu jumlah yang idealnya. Kalau 2 kan tidak mungkin. Kalau yaitu antara rentang 3 dan 4-nya. Jadi tapi lebih baik jangan 3 atau 4, tetapi begini. Jadi satu orang itu dia berkontribusi pada materi-materi UTS dan juga berkontribusi pada materi-materi UAS. Jadi kalian cukup kelompoknya dibuat 7 kelompok saja, tetapi mengerjakan 14 topik. Jadi begitu antara 4 hingga 8 orang per kelompoknya ya, karena 51 dibagi 7 orang. Nah, nanti kelompok itu yang masing-masing 7 orang berbagi ya, mengerjakan bersama-sama, memilih topik-topik pada materi UTS dan topik-topik pada materi UAS. Nanti mungkin dibantu oleh Mas Duta Ramadan ya, sementara karena Mas Nabilnya belum nyambung ya. Tadi Mas Duta sudah oke. Berarti saya kirim ke Duta. Duta. Ya. Ya, sudah saya kirim semua Mas Duta. Saya kasih nama 18 Rabu. Duta Ramadan. Kamu namanya kok bagus, Duta Ramadan. Sebentar lagi kita Ramadan ya. Ramadan itu bulan Maret, tanggal 22. Jadi kita mulai belajarkan sekarang ya, Februari, 1 Februari, Maret. Jadi kira-kira itu terus UTS ya, pertemuan ke-7 UTS, terus kalian puasa. April, Mei, ya hingga Juni. Kurang lebih puasa itu ya pas sesudah UTS, begitu ya. Tapi puasa tetap aja kita jalan, kita tetap semangat gitu ya untuk belajar. Kamu harus tetap menempuh kan jalan kehidupan ya, menjalani berbagai aspek kehidupan harus di-upgrade. Justru pada saat menjadi mahasiswa inilah kalian berkesempatan untuk mengupgrade diri dari berbagai sisi ya.
Karena terus kalau udah lulus ya kamu mengabdi ke real kehidupan dunia, ya, berkeluarga, bekerja dan lain sebagainya. Nah, pada saat mahasiswa inilah kalian memupuk diri, ya, bergabung, bersosialisasi, berteman, mencari informasi, sehingga menjadi lebih lebih bagus seperti itu, ya. Jadi harapannya seperti itu, dan nanti kita tiap pertemuan seperti ini kita akan mendiskusikan. Baik, sementara ada yang ingin ditanyakan, untuk materi sudah di-share, kemudian nanti langsung dipimpin Mas Duta untuk membentuk kelompoknya. Saya izin sebentar. Monggo Mas Duta. Baik, Bu. Ya, saya break